Jadi kesalahan-kesalahan itulah yang membuat hancurnya pemahaman kebudayaan, pemahaman adat. Nan adat tidak pernah berubah. Pitua adat nan 1000 tahun alapeh itu sampai kini. Cuma paham orang memakailah nan berubah sampai ke titik kini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobok balik kita di podcast Kabar Rantau, podcastnya orang awak. Alhamdulillah di studio hari ini, di tempat yang sangat istimewa ini, kita telah kehadiran seorang yang benar-benar sangat istimewa sekali. Kita sapa beliau langsung. Assalamualaikum Mak Kati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mak Kati? Ini siap ya. Sabar nasihat. Masih bisa jo umuran lah 71,5 tak pakai kok. Masih bisa bawa auto sendirilah, nyetir sendiri masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Iko pertemuan kini ko bahas cerita minta pendapat. Mak Kati ini kau minta saran dan harapan dalam hati kata pitaruh lah. Jadi kini pilkada alas selesai di Sumatera Barat. Iya. Sedang di Baretong di KPU gitu. Ba saran dari seorang Mak Kati itu, harapan atau masukan dari Mak Kati. Situasi dingin lah maksudnya. Ya kalau awak cari ya, seluruhnya pesertanya orang bersuku. Orang bersuku ya. Berarti orang Minang. Betul. Kalau beliau-beliau dan ikut bertarung ke Patangko masih sadar dirinya bahwanya orang Minang, pasti kajiannya ada bahasa di sarak bahasa di kita pula. Walau kabeh dapat dibuka, nan buhu anda boleh kuya. Artinya apa? Orang nan sangat memahami agama. Pastinya tidak akan mengicuh. Walaupun banyak kata, banyak isu yang kita dengar, orang berpolitik itu tidak jujur. Sebahagian itu banyak mana di lapau-lapau. Orang berpolitik itu tidak jujur. Tapi kalau orang yang berkecimpung di dunia politik itu mestinya ada bahasa di syarat. Menurut Al-Quran, kejujuran itu di atas segala-galanya. Untuk itu walaupun kini sedang beretong, tentu saja kepada orang nan mahetong, jo barang nan nyetong, betul-betul jelimet andaknya kalau jo bahasa kini. Jujurlah dalam metong, jujurlah dalam menyalin, hanya itu dituntut daerah banyak. Siapapun yang mendapat nan barek kepala dimpinya. Siapapun yang bisa memenangkan pertarungan itu, alhamdulillah pastinya akan terpanjang jo. Sebab ada garis tangan di situ. Jangan garis tangan dan bacari-cari. Kalau garis tangan dan bacari-cari, dek karena menipu awak menang, dek karena mengicuh kawan awak menang, nauzubillah min zalik ya. Kamu tidak setuju mana itu dalam konteks pandangan Minangkabau. Jadi kalau kini kok siapapun lah nanti pemenangnya, bakumpul lah balik dia mesti meretu kira Mak Kati. Kalau dalam adat adab Al-Quran, di bahasa adab Al-Quran itu asal katanya hadatun. Di dalam bahasa Minangnya adat. Jadi adat itu dipakai mestinya tentu indak balain mulut jawati. Kalau indak balain mulut jawati, salah satu dari yang pernah dibaca di surau, di orang di musaji, orang mukmin bersaudara. Kalau orang mukmin bersaudara, pasti persoalan kalah menang tu bayi di daun talih hendaknya.
Artinya kok kalah bananya ndak membakeh ke beliau dah. Ndak ada sakit hatinya, ndak kesalnya. Serupa awak membayi mangga atau membayi kuini jo batu. Dibayi kuini jo batu. Dia giahnya buah dek kuini itu cik jo dua. Sakit tampaknya putihnya pada jo induaknya, awaknya giah buah. Diambil karek kayu, dibayi lo kuini jo karek kayu, kok dilintang membayinya. Nyogi awak 5 balai, 4 balai buah. Lah payahnya tu menahan sakit. Nyogi buah. Indak senang jo hati orang nan ingin buah tadi. Nyo hoyak kateh, nyo rampak sadahan buah jo nyogi. Apakah kesabaran dari para orang yang ikut berpolitik atau yang ikut bertarung lain sampai ke situ sabarnya? Sebab di dalam itu akan ngomel orang kemudian kalau janji tidak ditepati. Sebab itu ada pantun saya suat. Tabanglah halang hari patang, tabang menyisi-nyisi awan. Mulut tak dorong pintu hutang, berdosa tidak disampaikan. Jangan melatih tingkat dosa kok soalnya di sejak kanak-kanak itulah mulai. Kalau bagi orang perempuan melatih dosanya itu main congkak. Iya, ketikanya main congkak buah tinggal 2, di lubang 3 buah penuh, di lubang 4 buah kosong, supaya nyo jatuh di lubang 3 nya kalincian kata. Ikulah nan dipaga oleh Minangkabau. Mangko Minangkabau berpagai duit. Benak salah tu mengicuh dia, tu mengicuh kakak, itu mengicuh dunsana, berdosa awana. Narako tantangannya. Sajak ketek itulah diperkenalkan dosa jo pahalo kawan. Makanya dipandang dari sudut kaum milenial hari ini, tingkat kejujuran orang masa lalu memang agak seketik berbeda. Ada perbedaan. Jauh perbedaannya. Tingkat kejujurannya itu jauh bedanya. Tanda petik ya. Bukan awak menurut mengecekan bahwa kaum milenial itu pendutolo sadonyo indak, tapi tingkat kejujuran secara rata-rata dalam pandangan kajian adat Josara itu berkurang orang hari ini. Kainduaknya saya bisa melawan. Apa solusinya kalau itu? Kalau solusinya tentu dari pola pendidikan tadi. Pola pendidikan. Pola pendidikan. Salah satu pola pendidikan itu kalau wak runut saja dari bawah. Betul. Salah satu pendidikan di rumah tangga itu adalah kalau dahulu makan pintu basau. Dulu makan pintu basau. Walaupun anak masih makan pisang bakukui. Itu pintu basau. Kalau makan pintu basau berarti anak kita sampai balia beraka nyolah dikurung jo aturan. Lata tutui adalah hado areanya. Itu yang dikiaskan ke orang produksi. Nyoba baju kurang. Ketika nyo jadi anak gadis apa kurangannya, ketika jadi orang lelaki apa kurangannya, ketika nyo jadi mandeh orang apa kurangannya, ketika nyo jadi bunda kandung apa kurangannya. Jadi ada kurangan-kurangan di rumah tangga, tak ubahnya. Ketika anak lain dia awak sendiri, dia kasih ketek. Ketika lain anak celai kasih ketek, kau pindah ke dianya dan nan kakaknya dibalik kasih kakak kadang. Tetap dia hanya batas sampai lalu supaya jangan terjadi LGBT atau lesbian atau apapun namanya kan. Nah itu dalam konteks pandangan Minangkabau. Lahado arah-arahan semua dari sabananya tidak satupun permainan Minangkabau itu yang mubazir. Nah, bagi petarung pilkada, nan Allah berlangsung ke Patangkau, salah satu permainannya itu adalah dari masa kanak-kanak itu main kampar namanya. Main kampar. Main kampar itu diletakkan batu di atas punggung kaki. Ditembak batu dari jauh jo langkah. Dari kita ketik suatu. Hukumannya kan tergantung pakai awak berdua. Pada hukuman sabelok 2 belok atau dukung kawan. Kalau kalah awak dukung kawan 2 belok. Nah itu diakui keunggulan lawan. Saya dicurangi kan tidak ada di situ. Iko yang terjadi nan kurang di Minangkabau hari ini. Jadi kalau dari pendengar, para penyimak audien kita di Posket Nanado kini, mestinya juga itu mulailah mengarah ke Minang Balia. Nah, kalau anak lah kadang bahaya mengerti. Kalau nyo ingin campuang ke dunia politik pula, kalau lah kadang bikin kelompok.
Kalau anak gadang bikin kelompok. Dari SMP itu dibikinnya kelompok lah, walaupun anak SMA kawannya, anak deket rumah. Apalagi jo pandemi gini, Iya. jo corona kok. Iya, iya. Kalau bagi Mak Katik itu kan bapak lesetan artinya. Kopi rokok nasi. Kopi kesok nasi. Kalau asal cukup kopi jo rokok jo nasi, Mak Katik lu kesakit, yakin. Jadi dari ketek itu lah dibuat kelompok walaupun 8 orang nanti tetangga dakek saya. Setiap minggu harus ganti-ganti berbicara. Oh itu Amba tawanya kan melatihnya. Oh iya. Ada ekspos dari mahasiswa Mak Katik dari Bosnia. Iya. Selagi orang Minang belajar silat, selagi orang Minang belajar pertatah petiti, cendekiawan Minangkabau tidak akan pernah pupus di muka bumi Indonesia. Apa alasan? Kalau nyelah Raja Sile, berarti nyelah Barani memperagakan kebolehannya, kepintarannya di depan gurunya, jo di depan orang lain ketika nyo kagak langka. Iya. Kalau nyelah Raja Pedato Adai, petatah petiti, alakah adai segala macam, berarti nyelah berani mencubuan dia doan gurunya, kawan-kawannya namanya, nyelah berani main Pedato Adai di luar arena pendidikannya sendiri. Betul. Artinya tidak banyak wali kota hari ini untuk seluruh Indonesia. Kadang-kadang kan retek tangannya membaca teks pidato. Betul. Lah sudah pakai teks aretek lo itu. Kalau orang Minang nampar lu di nyopoin. Koi bicara koi lah selesai itu. Lah bisa jadi satu buku di tuh. Nah, itulah kelebihannya pendidikan Minangkabau itu. Jadi kita mengharapkan siapapun yang kalah, siapapun yang menang, jadilah orang yang sabar, akui keunggulan lawan, tapi bagi pemenang kalau terbesit sakit juga menipu di situ, ada istilah namanya di lapau ini pengelembungan suara, berarti menang awak tidak benar. Manang ndak bana ya. Manang ndak bana. Dun sana nan dikicuah tuh. Dun sana awak nan dikicuah. Takdir orang awak rampas. Takdir orang jadi bupati, takdir orang jadi gubernur, tuak menang dengan sebuah kecurangan. Hasilnya akan tetap tidak baik. Apalagi kalau idealis awak secara partai itu selalu di Minangkabau itu mengidealiskan beragama, orang yang paham adat bahasa Nisara. Mestinya ke tingkat kejujuran juga sangat dipelihara. Bana-bana sebana jujur lah ya. Sebana jujur. Jadi itu Mak Katik, kalau untuk harapan ke mereka kelas Labagiah tadi banyak tadi Mak Katik sampaikan kalau kapitaruah kapitaruahnya dia mak seketek bananya. Ketika manang jadi bupati, ketika manang jadi wali kota, ketika manang jadi gubernur, jadilah gubernur awak, jadilah gubernur masyarakat, jadilah bupati masyarakat, jadilah bupati masyarakat, wali kota masyarakat. Kenapa? Pada satu kali mak bercerita jo salah seorang bupati, tidak sabut mereknya. Ketika pilkada, suaranya 9 jenak. TPS 9 ya. Mungkin saksi jo segala macam saja. 9, tak manangnya tuh. Tapi orang kau berusaha juga membangun daerah itu. Bakok bangun jo kaca menyaponya, kan tak menang sekosari. Ambo ndak bupati do partai do. Ambo bupati dari kabupaten dan ambo duduk gini. Ambo ndak bupati partai do. Ambo bupati nagari sampai ambo tinggal kini. Enggak pilih kasih kalau persoalan pembangunan. Banyak isu, waktu enggak ada suaranya sih, enggak kata bangun bisu itu doh. Ambo coba melawan. Tak ubahnya pitua udah kambo kecek kawan tu, kamakan pilihan enggak sadang. Ke sawah pangku balabiah. Artinya dicoba melawan pitua orang tu, kalau orang mengecekan kamakan pangku balabiah, ke sawah pangku balabiah, kamakan pilihan enggak sadang. Ba'a supaya pangku lo ndak sadang lai orang nak makan seketek. Makanya ambo cubalah, ambo tidak akan pernah jadi bupati orang partai, ambo tidak akan pernah jadi wali kota partai. Itu yang isu yang berkembang dan sarancak-rancaknya untuk di daerah awak Minangkabau. Oke, Mak Katik. 8 jam cerita tadi Mak Katik. Mak Katik ini kegiatan sehari-hari apa gitu Mak Katik? Kalau sampai tanggal 29 besok diskusi adai. Diskusi adai di mana-mana. Besok
baru sehari besok namperai tanggal 5 balik di Pianggu daerah Morokalaban Solo. Iya. Tanggal 5 balik, tanggal 6 balik amak lupa tanggal urangnya lah 20. Tanggal 7 balik pengukuhan penguruskan di Negari Batipuah. Amak satu lo jadi pengurus. Tanggal 8 balik di Ayeluo Kabupaten Solo di daerah Nempal yang Tapanci di sudut sekali. Jadi itulah baru untuk saya itu sampai tanggal 29. Nanalun Baisile tanggal 25, jo tanggal 24 kalau tidak salah. Itu memang setiap tahun diadakan atau baan gitu? Itu soalnya permintaan dari wali negari jo ado dana desa. Oh, dana desa. Ado dana negari, ado dana desa namanya. Sepertiga dari anggaran untuk nagari umpamanya 2,1 miliar itu sepertigonya boleh untuk kebudayaan. Nan sepertigo untuk kebudayaan tu sepertigonya dari nan sepertigo tadi boleh lo untuk pembinaan nan tak tampak. Pemberian pembekalan ada generasi muda, karang taruna, pondok kanduang, niat mama atau perik pagam, pek gini segala macam itu bisa dipakai dari situ. Itulah kegiatan Makati ini. Iya. Makati kok tanya lo kini ko dunia luar apakah baik seni atau segala macam lah banyak masuk ke Minang tu tanggapan dari Makati kenyataan hari ini juga masih untuk itu ya. Tapi kalau teori nan bisa sampai supaya pertanyaan tadi itu kalau dibalikan pertanyaannya supaya generasi muda kau cenderung ke adat Minang. Walaupun nyu suko band, nyu suko poco-poco, nyu suko rap, tapi nan Minang tak nyelupakan. Kalau itu pertanyaannya, kesalahan itu kesalahan pertama dari ibu di rumah tangga. Kalau untuk di rumah tangga, ibu di rumah tangga hari ini nyu maja anaknya tak jauh bahasa Minang lah. Itu kesalahan pertama. Nyo maja anaknya coba bahasa Indonesia nanti tidak jelas. Bahasa Indonesia tidak jelas. Iya. Kemana kamu tuh berlari-lari juga? Apa kamu berlari? Ke sana mama. Mengapa kamu ke sana? Mencari paminan orang. Di mana nyoma? Ayah tidak tahu mama do. Cari sajalah oleh kamu di sana. Itu lebih dari 97% orang Minang maja anaknya indak coba bahasa Indonesia nanjale, indak lo coba bahasa Minang nanjale. Hanya ajalah anaknya coba bahasa Minang nandak karuan-karuan. Itu terjadi hari ini. Jadi bahasa Minang pun indak, bahasa Indonesia pun indak. Indak, kalau bahasa Minang baku kan ada rujukan lamanya Pak Yus Bidudu. Itu orang yang sangat ahli berbahasa Minang. Atau Kak Seto dan segala macam. Nah, ini kan enggak itu yang dipakai. Dari kira-kira berapa ya dari Sika ke Sawalunta? Berapa kila ya? Akan kamu apainnya dong? Itu yang terjadi. Yang kedua, perkenalkan kesenian Minang itu ke orang, ke anak-anak, jo filosofinya. Ada satu nagari di Ayange namanya, di Nagari Bana. Dulu generasi mudanya dan dulu pernah randai ada situ dah. Untuk apa randai? Tidak akan dapat dah randai itu dah. Panik-panik segala macam. Ketika sobok jamak beberapa kawan anak-anak muda dia yang jangan dapat lain secara fisik, ayo indah. Tapi secara roh, di randai itu dah ngamanangan tak berundiang. Iya, di randai itu antara perdialog dengan musik dan ngamanangan tak ganti-ganti tak. Iya, ayah jo anak berganti-ganti tak mengecek. Iya, mama jo orang Sumando dalam randai berganti-ganti tak mengecek. Iya. Coba aplikasikan pendidikan randai itu ke rumah tangga. Hebat enggak? Bahwa asal kata randai itu sendiri adalah randai. Apa tadi berarti dari asal kata randai tadi? Randai, memutar. Memutar. Ya, orang itu kan berkeliling. Dari pengaruh bahasa Eropa, dai itu kan dakwah Islamiyah. Jadi kesenian apapun di Minangkabau itu pasti untuk menyampai sesuatu. Nanda bisa diajarkan mama, ayah langsung ke anaknya. Disuruhlah anak menonton randai. Pihak, yongku randai beko main di ramu di rumah sekolah, mapain nontonnya mak tua kau lah. Nah, jadi engku besoknya painya menonton, besok tiba mamanya lihat. Jadi nonton randai petang, lain.
Lain dah mencak ceritanya lain. Tentang apa? Tentang iko. Kurang sakit naik mah, kau penambah. Nambah mamaknya. Akhirnya tidak ada lain. Satu, dalam pola berpakaian di Randai, nyo jadi dubalang. Jadi dubalang, ya. Perannya dalam Randai itu jadi dubalang. Jadi peran penyamun. Kan tidak KKP hanya main penyamun. Ya. Itu kan perlakuan yang dimainkannya. Kan tidak akan merubah keimanannya. Tapi sayang sekete, dari banyak grup Randai hari ini bajunya pakai ameh-ameh. Kalau dubalang, nyo jelah pakai ameh-ameh bajunya. Sebab nan dubalang tu orang bansai tu mana penyamun tu orang dapat piti kok bajunya pakai ameh-ameh gitu. Itu kejadian hari ini. Ketika tidak dijalihkan secara detail ke masyarakat, karena anak milenialnya tidak paham dah. Nyinyo wah nam perlu gitu ah. Contoh wahnya, perempuan di Minangkabau bila nyo boleh pakai suntiang. Pasti sesudah hijab kabul. Sesudah hijab kabul, ya. Sebelum hijab kabul, perempuan tak boleh main pakai suntiang dah. Suntiang ketek siapa memakai? Orang lah beranak cik, beranak dua. Bernamanya Pusumandan. Akhirnya dipakai dek penyanyi keyboard, klip, segala macam. Apakah serendah itu mana mentagi Minangkabau? Suntiang kadang dipakai berjoget di lapangan, di sawah, di pemetang sawah, nyoba segala macam. Itu kan ketidakpahaman yang membuat kehancuran ada itu sendiri. Satu, yang kedua dalam Randai. Dari cerita Randai sampai sudah Randai dimainkan, dia tidak pernah kawin dah. Anak gadisnya baru, kok dia pakai suntiang. Sementara orang pakai suntiang ulang lah sudah hijau kabul. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itulah yang membuat hancurnya pemahaman kebudayaan, pemahaman adat. Nan adat tidak pernah berubah. Pitua adat nan 1000 tahun lebih tujuh sampai kini. Cuma paham orang memakailah nan berubah sampai ke titik kini itu. Itulah. Jadi kembalilah kawak ba'a kalau mendidik anak itu tergantung ba'a berarti ba'a jadi itu mengerti itu. Kalau kalangan profesor ada 2 buku di Amerika. Kebetulan Mama pernah mengajar di Hawaii University ya, di Amerika. Ada 2 buku mendidik anak yang terbaik itu. Dari 0 tahun sampai 7 tahun 3 bulan dengan bahasa ibunya di mana dia tinggal. Ada contoh. Salah seorang dunsana ama warga awak Minangkabau balaki ke Bosnia. Anaknya sampai umur 6 tahun berdua tu lainnya di Bosnia. Anak umur 6 tahun itu dibawa pulang ke Padang Panjang. Sampai anaknya nan C6 dan C4 kan sangat mahir bahasa Bosnia kan. Umur 6 tahun itu dibawa pulang ke Padang Panjang. Tiba di Padang Panjang masuk sekolah rakyat, sekolah dasar. Di sekolah aja di luar sekolah 2 bahasanya dapat. Apa tuh? C Indonesia, C Minang. Padang Panjang. Apa yang terjadi sampai hari ini? Ndak dapat dinyo sepotong kato pun nanyo mahir tadi bahasa Indonesia. Bahasa Bosnia. Bahasa Bosnia tadi. Tidak tentu dinilai gitu. Jadi mendidik anak itu memang jauh bahasa aslinya lah supaya nyo melake di sampai 7 tahun 3 bulan. Itu dari 2 buku yang pernah baca lihat di daerah Eropa dan Amerika. Mendidik anak yang terbaik itu dari 0 tahun sampai 7 tahun 3 bulan dengan bahasa ibunya di mana negerinya tinggal. Salahkah maja anak bahasa Indonesia? Tidak salah, tapi di Jakarta tinggal. Ada. Kalau di kampung tadi boleh tadi. Kalau di kampung tinggal coba bahasa Minang lah. Makanya ya kami kan yang dirantau. Ingin saran dan masukan dari Makati. Bagaimana organisasi Minang ini bisa berjaya di rantau dan bisa membantu awak-awak kita di kampung. Saran dari Makati. Tentu saya lihat dulu persoalan anunya. Persoalan apa yang menyebabnya bentuk itu. Salah satu contoh penyebabnya wak baconan lain. Itu Gebu Minang. Gebu Minang itu diharapkan dan nama satu duduk di kantor gubernur. Apa yang diharapkan? Gerakan 1000 Minang. Setiap orang Minang sepatigo sampai juta. Warga Minang itu sampai juta sepatigonya.
banyak yang dirantau jadi ranah di kampung Sadonyo 20 juta lebih kurang. Sepertiga dari orang Minang yang ikut bergabung di dalam Gebu Minang. Kalau nyoba cirakah 1.000 sekali sebulan, malah tak ambitinya, itu kan 1.000 kali sampai juta orang. Berapa tihnya? Sampai juta ribu. Kalau itu dipergunakan secara baik, Balantai Ame bisa menangkap bokok gue. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan, makanya menurut Ama IKM banyak pun apa namanya Ikatan Keluarga Minang, rosok dan pisiak jangan rasok hati. Apakah memang kita ingin membangun Minangkabau atau mencari popularitas? Kalau ingin membangun Minangkabau, lah berapa puluh tahun IKM ko ada. Ikatan Keluarga Minang baik pro dan kontra. Ada Ikatan Keluarga Minang, ada lo tambahnya Induk Keluarga Minang. Ya. Banyaklah kami. Jadi banyak lo dapat masukan. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan musajid yang dibuat gereja aja yang tumbuh baru. Karena di Minang itu kan sekunci ini. Sakato mengkobatua salisiah kusuit negari. Sakato mengkobatua salisiah kusuit negari. Jadi kalau Sakato sebelum IKM Induk Keluarga Minang itu rapeklah dulu, cari anan terbaik. Minang demokrasinya aklamasi, bukan 50 tambah 1 voting. Tak ubahnya kita main kalah. Main kalah balasi awak sesama kadang, tak bagi berenam-berenam. Siapa nak ketua kau? Angkulah, ambo dah bisa, ambo sedang batuk gini kau. Angkulai panjang langkah angku nak bahagia dah bela batuk-batuk seketik angku sulah. Percaya awak melapehan kalah menang ke orang lain dengan catatan mana? Dengan catatan berhasil. Para pemikir awak cendekiawan Minangkabau hari ini menurut Ama ada yang salah niat di dalamnya. Kalau yang salah niat berarti organisasi cair. Tak boleh salah niat dong. Paluru ini itu hanya untuk kebutuhan pribadi atau untuk masyarakat Minang atau untuk mencari popularitas tadi. Kalau kebutuhan untuk membangun Minangkabau, niscaya kata Tuhan niat baik itu. Carilah radi itu bilah di situ keredaan Tuhan. Kalau nanti dicari popularitas tidak keredaan Tuhan. Semoga amanah nanam terima kau engkau redai Tuhan. Salah saya. Tapi picit jangan orang sokati. Kalau iko awak tampuah, laika salah saya lewat wenda. Kalau ketua awak ambil, laika salah saya lewat wenda. Jangan itu le. Beri maaf. Acok mak bongkar di YouTube. Bagi orang saya suat nampak dia sarueh tangan awak kau ke bawah. Tentu dia awak nang kabacakak saya senduk tentu dia. Lah ada catatan itu di siko mengkol tu hayang cari sisiannya. Kalau manusia cari sarueh tangan kau, nang kabacakak saya senduk tahu awak, nang kau carak sanak papak tahu awak. Aku mangkonya tanda petik bagi ketua-ketua Induk Keluarga Minang atau Ikatan Keluarga Minang segala macam, palurui lah niat. Ingin memeloi Minangkabau atau hanya sebagai famor atau sebagai show performan di tengah masyarakat awak ketua Minang. Kalau menurut salah, kalau menurut Amak, kalau itu niatnya salah kadang tu. Tapi berniatlah untuk memelok negari. Dan memelok negari itu tidak lo formalitas untuk bakawan di gubernur saja dong. Caliak lo kalau awak bantu negari Indu 2, caliak Indu 2 itu sampai di mana? Sebab di IKM kan tidak berpilihan negari awak hendaknya. Betul-betul yang kita bangun itu adalah Sumatera Barat hari ini. Barangkali yo perlu marosok tapi kain. Sainggoma kemampuan awak kalau kau membantu ke kampung. Sainggoma akan orang kawak kalau awak kakumpuen donasi kau. Apa trik-trik nang kawak buat? Kalau ikut, kalau menurut kajian nan pas, itu luar biasa. Jangankan itu. Pusako tinggi gaya baru untuk Minangkabau bisa dibuat mah. Di data ada seluruh kekayaan orang nan ada di rantau. Cuba bayangkan seluruh putra Minang, putri Minang dan bazakai 20% bazakai ke IKM.
Setiap tahun berzakat, adonan 500 juta, adonan 700 juta zakatnya. Dibuat ambil zakat di IKN. Kan menunggu P3. Tapi jangan hari panih ni roba sandang. Pengurus uang kok kadang-kadang mencelakukan organisasi kok kan tiba di PT. Dalam itu kan PT banyak masuk awak gue ada acara tapi tiba di membagi tidak ada PT lain. Kadang-kadang dek kawan sebahagian para pengurus itu kan barang lebih banyak kok para dulu dinyo. Dan lalu resakinya lain lah bahkan tak sekali untung balapnya barang aja. Ada pe beli benih aja. Itu nak menutup mata, makanya balik ke tingkat kejujuran serupa pembicaraan kita lebih awal nan sawalun niko. Tingkat kejujuran itu John Nawa itu dia awak sendiri you perlu dipertanyakan gitu. Kalau Nawa itu awak baik ya ndak ada dong. Pasti hasilnya baik. Ndak akan mungkin hasilnya jelek kalau banding kena bayar. Pasti hasilnya baik. Walaupun kecil orang sesuai padi ditanam, padi tumbuh, tapi rumput ada. Rumput ditanam tidak pernah tumbuh padi kan? Padi tumbuh. Artinya apa? Setiap membuat nanelo, rintangan yang buruk pasti datang. Tapi setiap membuat nan buruk kaki kita buat, belum tentu datang rintangan nanelo. Itu salah satu kesimpulan. Nan marosok-rosok. Kadang-kadang awak di anggota kau sampuli Padang sajalah. Awak jadi pengurus warga perwatar gitu. Itu kan berpilih-pilih kasih ya. Apakah tidak kebantu itu lo keluarga awak nang keluarga Minang Kari Gadang kok. Kalau si anu matinya ramiti bo, kalau si anu matinya ramiti bo, kalau si anu perwakilan sana tibo, kalau iko nak kibonya doa. Itu kan tidak boleh bentuk itu. Kalau kita mengatasnamakan Minangkabau secara total. Anggap pedagang emperan kaki lima orangnya, kalau terdangannya ke Malangan turut lah. Awal ikatan keluarga Minang, induk ikatan keluarga Minang, kok tidak pernah datang. Tapi kalau si anu pejabat yang paling tinggi orang Minang datangnya bawa menong-menong tibo. Kalau itu yang terjadi, makanya tanya saliro ya. Lain tidak kepilih kasih awak ingko kate. Seharusnya organisasi itu menurut amat baik-baik saja. Tujuannya niatnya baiknya, cuma pelaksanaan secara individu beko baru tumbuh ketimpangan-ketimpangan. Mudah-mudahanlah. Jadi harapan dari Makati ke depan kan kali tanya aja Makati ya. Organisasi Minangko banyak pun dia rantau. Jadi masalah apa gitu? Tidak ada masalah. Tapi memimpin organisasi tidak sama aja memimpin perusahaan kok. Tidak sama aja memimpin tentara tu, tidak sama aja memimpin polisi tu. Kalau awak jadi komandan tentara, salah anak buah bisa dilampang. Kalau awak memimpin perusahaan, salah anak buah, keluarnya dari koridor ketetapan awak nanadonnya bisa dipecah. Kalau organisasi tidak ada ke mantan abo, mantan orang Minang, tidak bisa tu. Makanya pakailah leadership Minangkabau itu menurut kali penghulu. Kalau menurut garis penghulu nan awak pakai pasti simpai nyampe. Sidik taklik amanah petanah. Setelah Islam masuk, simpai Nabi iko langsung ditonggokan ke penghulu langsung. Sidik taklik amanah petanah. Kalau itu dipakai oleh para petinggi Minangkabau, lain sidik awak, lain taklik awak penyampai, lain amanah menerima, lain fakonah awak sabar aja segala macam. Iko kan gak banyak tanda petik yang terjadi hari ini. Makanya tadi emak contohan kepada nanlah berkurang pamornya ini kan gerakan 1000 Minang itu. Karena kepentingan lah ada di dalamnya. Buanglah segala kepentingan itu, apa saja organisasinya. Malah ada di Jakarta itu organisasi jorong dan hebat gini pada organisasi nagari. Jadi koko pun sama-sama andaknya mensinkronkan antara organisasi nagari, kelompok-kelompok ketenya organisasi jorong, walaupun nyampe 10 orangnya, tapi ini lebih solid. Iya. Untuk terakhir mungkin melantai sebelum lapuk itu perlu barangkali. Apa tuh melantai sebelum? Meminta sebelum nanya. Tadi. Segala sesuatu nanawak kerajaan kau, tentu seluruh intel
Itu kan disiplin ilmunya andaknya je inter kalau dibawakan ke negara, kalau dibawakan ke negari, kalau dibawakan ke kabupaten kota. Artinya apa? Malantai sebelum lapuan. Pendidikan di KPK dan segala macam itu kan ada peringatan dengan malantai sebelum lapuan. Jangan sampai OTT taruh itu. Apakah layak ada antisipasinya? Banyak gini pemimpin-pemimpin awak lah jalan berapa lama lupa ketahuannya lah OTT mana ada terang awak. Apa saran dari mereka gitu? Iya, kalau dia mak tetap bahasanya nana mak baca tadi malantai sebelum lapuan memintih sebelum nyanyi. Sebelum nyanyi terlampau jauh buat kawan awak kan. Dipintih dulu. Kalau lah ada gejala-gejala kara itu pintih capek. Kalau sebelum lapuak lantai rumah kau, mestinya lah badari sengaja gantilah lah gitu. Tapi kawan kan enggak. Anyo candu jo anyo kayak dia kau taruh. Akhirnya buat sopo ayah nang karuah di muaro. Akhirnya tak terpintih di orang lain kalau lah tipu dia ayah karuah. Sulit memisahnya dari ayah karuah tu. Antah ayah elok nama laki kepadanya antah lalu nau tak jalan lewat lah gitu. Makanya apapun yang akan terjadi, apapun kerajo yang kita peroleh, apapun organisasi Minang yang kita pimpin, segala macam bentuknya di negari, tetap pakai andaknya pantun mak sawir. Tapi yang bakalah kabau indak siamek namo gubalonya. Awal dikana indak mula rek badan kesudahnya. Jadi antara sebab jo akibat pasti ada napasu. Makanya ketika terjadi sebuah sebab, disiko akibat, disiko napasu. Jadi mestinya dapat sebab karena akibat. Kalaulah nampak akibatnya, pasti napasu kalah. Kan kadang-kadang pola berpikir masyarakat Minang nantaka itu lah agak sakit bana gini. Mestinya umpamanya taruhlah generasi muda. Kok contoh saja ya. Ada generasi muda, ada sebab pasopo awak dia seseorang produksi. Itulah duduk lah makan ke restoran lah makan mie abui saya indah-indahnya. Lah minum lo, oh si cuy on mani dar ko sakale. Lah gak dake awak. Mestinya karena akibat. Kalau dia bawa juta duit dan segala macamnya, tapi akibatnya buruk enggak kok. Sebab kalau awak duduk berdua nak ketika setan mah. Iya betul. Karena lah akibatnya baru menang lah pasu. Oh kalau ikut enggak 2 hari lagu 9 cak dan nantang rumahnya dulu. Kini kan indah. Ada sebab kan kadang ni kawan tak berfikir mula rakyat pemain, tak fikir akibatnya dah langsung sebab santuang. Pada walaupun jamu mawar pikiran salero, dapat timun lapis so timun ko dulu, beko lah fikir jamu mawar tu. Ikon yang terjadi dari pola-pola pikir singke nan ada di pada generasi muda hari ini. Kalau ada sebabnya, pikirkan akibatnya. Kalau ada tampak mulareknya, pasti menang napasu. Tapi kalau mularek tidak tak yang seronya so nanti karena napasu menang. Tapi kalau lain tak karena mulareknya napasu kalah tuh. Itulah kira-kira dari pola-pola pemikiran nan harus dipahami oleh generasi muda. Kenapa begitu? Dari banyak pengalaman amak keliling Pulau Jawa, itu selalu saja pernah diundang ke ITB. Beberapa kawan kalangan doktor je profesor di ITB ke awan tak perlu main salur nama kati, awak diskusi langsung tak perlu paparan. Anak kita nyonya, orang Minang kau kami ku licik, dia anggap orang licik. Bahawa itu tempi nak dia teh terkurang dari luar. Itu baak kata-kata itu jauh berarti. Iya menurut amak kan lupa bermaknai kata. Iya. Tak kurang. Jangan di dalam tuan. Ada nak kau upaya apa tidak? Iya. Hah? Jadi kalau awak taimpi nak dia teh berarti berkeinginan untuk menjadi orang yang dia teh. Kalau awak tak kurang nak di dalam berarti bercita-cita tak kurang nak di luar berarti awak ingin keluar dari tak kurangan awak tu. Contoh pada satu kali di tahun 67 amak kerja tukang sapu pada sebuah perusahaan di Padang Jolong Marantau. Aku cek kakak awak kok tak kurang nak di luar lah kau tempe nak dia teh. Apa mestinya kawan? Bisa tak awak menjadi orang nama merintah tukang sapu leh 5 tahun 2 tahun ke depan? Ya mau usahawan.
ingin ambo menggantian orang dan tukang perintah tukang sapu ambo memerintah tukang sapu hendak jelek. Itu kan sebuah upaya. Kalau ambo padu jo tak kurang tukang sapu tadi tentu ada aturan-aturan dikurang dengan peraturan ambo. Jam sekian ndak ulu hadir pada orang segala macam itu aturan. Awak tak kurang. Awak tak impi karena makan gaji kayaknya lidah kalau tak impi. Tentu tidak bisa awak keluar kateh ledo karena awak lah tak kurang. Makanya ketika ada tak kurang jadi tukang sapu awak, bapikirlah 10 tahunan ketipu awak nan punya tukang sapu. Bapikirlah kalau awak tak kurang jo aturan-aturan, buat lo awak nan mangurang orang jo aturan lain. Maka laki lah pituanan kedua tu mana rancak jadi ikut singo pada jadi kepala kucing. Kalau jadi ikut singo awak digarian mengkau mengari. Menurut perintah kepala nan di muka. Kalau ikut kucing, kalau kepala kucing biarlah ketek, tapi talingo awak lo menggarian. Biarlah singke ikut awak lo menggarian gitu. Jadi itulah sebuah upaya-upaya ke arah yang baik. Orang Minang ndak asal je sawah lawe, ndak pado je ladang banyak, ndak lusuh je kain panjang saleh. Bila bagan 3 selimut ke dia bananya, tapi mencapai tingkat nan diinginkan oleh individu secara totalnya itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lah ada faedahnya, ada manfaatnya. Manfaatnya cecep itu ya. Nasihat-nasihat dari Mak Kati ya. Di penghujung cerita kita, semoga bermanfaat bagi kami, bagi bisa podcast Kabar Rantau, dan mudah-mudahan ke depan setelah pilkada lebih baik lagi Sumatera Barat. Ya, semoga ya awak orang nan terpilih itu kok dapat. Yuk janganlah jadi gubernur partai, janganlah jadi bupati partai. Mengayomilah. Sabo catatan dari seluruh Indonesia. Dari orang-orang partai yang mengatasnamakan agama, itu tingkat apresiasinya terhadap kebudayaan bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia. Amat dapat sumber A1 itu 0% terhadap pandangan adat budaya. Oh, itu dia. Amat telepon. Bapak bisa begitu. Ya karena mengatasnamakan agama saja. Nyu lupa bahwa agama itu juga ada itu laki di tubuh dan sama gitu. Ikut kenyataan. Jadi kau dapat apapun partainya, apapun idealisnya, apalagi kalau idealisnya idealis agama berdasarkan asalnya Islam dan segala macam, ada jen budaya itu jadi lupa-lupa. Ada yang ditinggalkan. Iya, sebab masalahnya pendekatan yang lebih hebat itu adalah pendekatan kebudayaan secara total. Belum tentu pendekatan agama saja bisa menyelamatkan awak. Walaupun untuk akhirat harus juga agama saja. Kini dunia isu akhirat sama dipakai keduanya. Iko perlu kita pahami sama-sama berbahaya. Larangan ada kok ditampuh. Sarak kok namuh melokahi. Narako juga tantangannya di dunia cepat sampai di akhirat entah apa manu. Barangkali itulah pembicaraan kita yang terakhir kini. Dek litak mama tak kasar, dek mama terabo. Bukan dek ayah tak bahagia manjau lagi ketek kok tak bau. Kok tak suruh dan sadu itu api padam puntong lahnya. Cahaya hilang kalam nagari. Kok salah rundiang dek menyabui. Jawa salam mama sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.